Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, as'adakumullah fid darain. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmah dan inayahnya, memberikan kesempatan sehingga kita senantiasa masih diberi kemampuan oleh Allah untuk bersama-sama kita bertafaqquh fiddin dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka segala pintu rahmatnya atas kita sekalian. Salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan oleh Allah menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Kita sampai pada bab izalatun najasah wa bayanuha. Jadi bab membicarakan izalatun najasah, artinya menghilangkan najis dan penjelasan-penjelasannya. Hadis yang pertama kali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Khamr itu minuman keras. Kalau di sini di daerah Solo ini terkenal ciu, Pak. Bagaimana hukumnya ciu dibuat menjadi cuka? Ciu itu haram, cuka itu malah halal. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan khairut ta'am al-khal. Sebaik-baik makanan itu adalah cuka. Ini kata Rasulullah. Bagaimana kalau kita membeli ciu untuk membuat cuka? Boleh enggak? Maka Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Jadi orang yang membuat cuka itu selalu melewati masa khomer. Jadi kalau kita membuat cuka dengan beras, difermentasikan, nanti pada saat itu akan menjadi khomer dulu, menjadi ciu dulu, kemudian setelah itu menjadi cuka. Jadi proses pembuatan cuka selalu melewati proses ciu atau khomer. Terus bagaimana kita memakan cuka?
Kalau kita membeli cuka boleh, kita membeli khomer maka untuk dibuat cuka tidak boleh. Tapi kalau membeli beras untuk buat cuka walaupun melewati masa khomer itu boleh. Di sini dikatakan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membeli khomer, membeli minuman keras untuk dibuat cuka, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, seringkali kita melihat di pinggir jalan itu legen apa ya, yang dibuat di botoli itu. Seperti siwalan ya, siwalan. Jadi biasanya di sana itu ada yang dijual untuk diminum. Untuk diminum. Itu kalau kita biarkan beberapa saat, maka minuman legen itu akan menjadi terfermentasikan, akan menjadi ciu. Kemudian setelah jadi ciu menjadi cuka. Lah kalau beli ciu buat cuka itu dilarang. Kalau beli legen membuat cuka walaupun lewat masa ciu itu boleh. Paham ini di sini. Kemudian menurut madhab Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad, dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, annahu la yajuzu takhlilul khamr, tidak diperbolehkan membuat cuka dari khomer. Beli khomer hukumnya dosa, Pak. Sekarang saya nyuruh orang membeli khomer, padahal saya niatnya mau buat cuka. Yang jual khomer, yang beli khomer, yang meres jadikan khomer, yang nyuruh kena dosanya. Kena dosanya. Tapi kalau membeli bahan, misalnya beras dibuat khomer, atau mungkin yang sekarang lagi ngetren ini untuk pengobatan itu cuka apel, tahesta misalnya. Lah kalau beli apel itu boleh dibuat cuka walaupun melalui masa khomer. Tetapi yang tidak boleh membeli khomernya untuk dibuat cuka. Nah, di sini Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i melarang orang membeli khomer untuk membuat cuka walaupun niatnya untuk membuat cuka. Tidak diperbolehkan, karena membeli khomernya itu akan terkena dosa. Yang membeli, yang membuat, yang menjual, yang menyuruh itu terkena dosa. Kemudian wala tadhar bit takhlil wa qala Abu Hanifah, walaupun itu sudah jadi cuka, menurut Imam Abu Hanifah, saya membeli khomer mau buat cuka, bukan berarti dengan dibuat cuka itu menjadi suci. Bukan berarti karena dibuat cuka menjadi suci. Kemudian ada yang menyatakan tathar, suci. Tapi berbagai pendapat di sini menyatakan bahwa ada yang menyatakan bahwa bukan karena menjadi cuka menjadi suci, tetapi kalau kita niat dari awal buat cuka walaupun lewat masa khomer, maka itu diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Ini hadis yang pertama kali. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, dari Anas bin Malik juga, qala lamma kana yaum Khaybar, pada saat terjadi perang Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, Rasulullah memerintahkan Abu Talha, fanada, agar supaya menyampaikan, ini Rasulullah menyuruh Abu Talha, innallaha wa rasulahu yanhani nikum an luhumul khamr ahliyah
humurul ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Jadi pada saat terjadi perang Khaybar itu satu desa yang dihuni oleh orang-orang Yahudi dan berdekatan dengan masyarakat Muslim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kalau memang orang-orang Yahudi itu akan menjadikan Muslim ini sebagai objek, nantinya akan terjadi serangan. Maka sebelum terjadi serangan memang diserang dulu, kemudian supaya nantinya orang Yahudi itu tidak sampai tinggal di Khaybar. Nah, ini pada saat perang Khaybar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talha agar supaya menyampaikan kepada masyarakat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk memakan luhum, daging al-humurul ahliyah. Humur itu keledai jinak. Keledai yang dipiara itu hukumnya tidak boleh dimakan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang memakan humurul ahliyah, keledai yang jinak. Kenapa sebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innaha rijsun. Karena yang namanya keledai itu adalah rijsun. Rijsun itu kotor, Pak. Kalau di masa kita sekarang ini tidak ada yang namanya keledai, tapi adanya landa, itu termasuk rijsun, bekicot, rijsun itu. Jadi kotor. Sesuatu yang kotor maka di dalam Islam itu dilarang. Tapi malahan bekicot jadi keripik bekicot, dijual di tempat-tempat tersendiri, jual susu segar, terus ada tulisan keripik bekicot. Itu termasuk rijsun. Daging landa itu termasuk rijsun yang dilarang oleh Rasulullah karena rijsun, karena kotor. Jadi umat Islam itu tidak mau makan yang kotor-kotor. Sampai Allah menyatakan falyanduril insan ila ta'amih. Setiap manusia hendaknya melihat kepada apa yang dimakan. Yang dimakan itu halal apa enggak, yang dimakan itu dari mana, yang dimakan itu bersih atau tidak, yang dimakan itu kotor apa tidak. Bahkan kita tahu lele ya. Lele itu kan halal, enak. Lele itu enak. Tapi kalau umpamanya cara peliharanya salah, lele itu diberi makan darah, itu cepat gemuk, Pak. Darahnya haram. Itu lelenya menjadi, daging lelenya disebut dengan lahmul jalal, daging jalal. Terus gimana hukumnya? Haram dimakan oleh orang Islam. Haram. Satu contoh lagi, ada orang piara lele ya, di atasnya piara ayam. Ayamnya nelek dimakan lele, lelenya dimakan kita. Itu termasuk lahmun jalal. Jadi lahmun jalal itu adalah daging halal, tetapi pakannya pakan yang haram. Maka hukumnya dagingnya menjadi haram dimakan. Terus apakah mungkin masih dimakan kita lele tersebut? Ya bisa, tetapi harus dikarantina sekian hari sampai kembali makan secara normal. Jadi seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak perhatian seperti itu. Pokoknya lele. Nah, padahal lelenya dari got. Di gotnya pembuangan dari WC. Terus dimakan. Itu termasuk
lahmul jalal. Lahmul jalal itu daging jalal yang hukumnya haram dimakan oleh kaum muslimin kecuali sudah dikarantina kembali makan seperti sedia kala. Ini maka Allah itu selalu menyatakan orang Islam itu diingatkan oleh Allah, falyanduril insan ila ta'ami. Setiap manusia hendaknya melihat kepada apa yang ia makan. Jadi tidak sembarang lele. Tidak sembarang lele. Nah, kemudian hadis yang ketiga. Wa an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Jadi dari Amr bin Kharijah, Amr bin Kharijah ini menuntun onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onta itu kan kepalanya lebih tinggi dari pundak kita, kan tinggi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik onta, maka Amr bin Kharijah ini menuntun onta Rasulullah. Kemudian khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina, sampai di Mina Rasulullah berkhutbah di atas ontanya. Berkhutbah dari atas ontanya. Wa huwa ala rahilatih. Kemudian waktu itu Amr bin Kharijah memegang onta, sementara mulutnya onta itu lurus dengan pundaknya, sehingga onta itu mengeluarkan liur jatuh ke atas pundak daripada Amr bin Kharijah. Hukumnya apa? Najis apa enggak? Tidak. Jadi walu abuha yasilu ala katifi. Jadi lu'abuha liur onta itu tidak najis. Tetapi, nah ini akan tetapi, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, hal natawadda min lahmil jamal ya Rasulullah, apakah aku setelah makan daging onta apakah harus berwudu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am, ya harus wudu." Jadi kalau makan daging onta kita sedang berwudu maka bisa batal wudunya. Pembatal wudu itu diantaranya kencing, kentut, tapi juga makan daging onta, tapi tidak pernah disebutkan. Tidak pernah disebutkan. Harusnya itu disebutkan, karena apa? Loh, kan di Indonesia nggak ada onta. Bener tidak ada onta, tapi kita kan mau umroh, kita mau haji, dan di sana kita tidak tahu akan makan onta apa tidak. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, hal natawadda min lahmil jamal ya Rasulullah? Qala na'am. Ya, kalau makan daging onta harus berwudu kembali. Jadi pembatal wudu itu diantaranya makan daging onta. Saya pernah ditanya oleh seorang kiai. Kiai ini suka ganteni mubalek itu. Opo ini hadis itu, Ustaz? Nanti kita ada di sini hadisnya. Kok jenengan kok bisa menyatakan daging onta itu membatalkan wudu? Apa eneng hadise? Kata saya, ya ada toh Pak. Jenengan itu bawa kitabnya kitab apa Pak Kiai? Gitu. Ternyata kitab yang dibawa ya Bulughul Maram. Loh, ya hadisnya di sana itu loh Pak. Aku cek urung moco. Lah iya, neng gowo nyang dindi neng urung dibaca. Lah selama ini apanya yang dibaca? Jadi kalau kita makan daging onta, kita harus berwudu kembali, karena memakan daging onta salah satu pembatal wudu. Salah satu pembatal wudu. Kemudian afanatawadda min lahmil ghanam ya Rasulullah. Apakah kita harus berwudu setelah makan daging kambing ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi berkata, in syi'ta, ya nek gelem, kalau mau wudu silakan. Kalau tidak mau wudu cukup kumur ya cukup. Makan daging sapi, daging kambing, daging ayam,
daging ikan laut itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu kecuali makan daging onta. Daging onta itu kandungan najisnya, najasahnya itu lebih tinggi karena tidak keluar melalui pori-pori, tidak keluar melalui keringat dari pori-pori. Karena onta itu tidak punya pori-pori. Pori-porinya ya bulu-bulu yang ada pada kulitnya itu. Dan keluarnya keringat itu apabila mencapai 41 derajat Celcius. Kalau sapi kan enggak, kalau kambing, kuda, ayam kan setiap saat keluar keringat. Jadi seperti itu. Baik. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang keempat. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anduru ila atharil ghusl muttafaqun alaih. Wa li Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidhufri min thawbihi. Jadi di sini ada kemaluan laki-laki itu mengeluarkan 4 lah ya. Al-baul, kencing, al-mani, mani, kemudian al-madhi, kemudian ada wadi namanya. Ada 4 ya. Baul, kencing, mani, madhi, wadi. Kalau perempuan ditambah 3 menjadi 7. Baul, kencing, mani, wadi, madhi, nifas, kemudian istihadhah, haid. Sekarang kita membahas tentang dari 4 yang keluar dari kemaluan laki-laki itu atau perempuan juga. Misalnya kencing, jelas kencing itu harus berwudu, dicuci berwudu. Kemudian ada lagi yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengeluarkan mani, yaksilul mani, karena maninya itu menempel pada bajunya, mengenai bajunya. Jadi air maninya mengenai bajunya. Tsumma kemudian dicuci, diucekkan ya. Jadi bekas daripada air mani itu diucek dengan disiram dengan air, tetapi tidak dicuci bajunya, jubahnya tidak dicuci. Lalu setelah itu tsumma yakhruju ila shalah fi dzalika tsawb, hanya cukup dicuci tempat yang terkena mani, kemudian langsung dipakai lagi, kemudian Rasulullah keluar untuk sholat. Wa ana, kata Aisyah, dan aku anduru ila asaril ghusl, aku melihat bekas-bekas cucian pada baju atau pada jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mani itu adalah walaupun keluar dari kemaluan tidak najis, Pak. Tidak najis. Menurut Imam Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli. Kata Aisyah bahwa aku pernah melihat mani pada baju Nabi dan mengering, lalu aku kerok dengan kukuku. Kemudian setelah itu dipakai oleh Rasulullah untuk sholat, tidak dicuci. Dalam hadis yang lain, wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidufri min thawbihi, aku juga pernah mengerok bekas mani yang menempel pada jubah Nabi dengan kukuku. Kemudian setelah itu bajunya dibuat untuk sholat. Jadi yang namanya air mani itu tidaklah najis. Tetapi orang yang mengeluarkan air mani itu wajib mandi, tapi maninya tidak najis. Wajibnya mandi air mani itu ada hadisnya, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya
Sesungguhnya apabila mengeluarkan air mani harus mandi. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya apabila mengeluarkan air mani harus mandi. Tapi air mani sendiri tidaklah najis. Yang selama ini masih banyak orang yang takut bahwa air mani itu mesti najis. Kita bayangkan kalau air mani itu najis, jadi berarti kita juga najis. Kemudian ada yang kedua, baul, kencing jelas najis, dicuci. Kalau mengenai baju maka seluruh baju itu dicuci. Kemudian ada juga madhi. Madhi itu adalah cairan bening, al-ma'un lazijun kharaja indas syahwah. Jadi kalau ada air yang keluar putih kental dari kemaluan kita, ini harus tahu ini. Jadi itu putih bening kental, itu disebut madhi. Biasanya keluarnya itu ketika seseorang itu sedang syahwat, sedang birahi, itu keluar. Jadi kalau madhi itu seperti itu. Jadi lah hukumnya apa? Hukumnya sama dengan kencing. Apabila mengenai baju maka bajunya dicuci. Najis seperti najisnya kencing. Itu madhi. Ada wadi. Kalau wadi itu yaitu al-ma'u lazizun kadir. Air yang keluar dari kemaluan warnanya kental, warnanya putih pekat seperti air sabun. Dan bahkan sampai merongkol. Biasanya keluar itu kalau ada orang sedang ngeden, itu biasanya keluar seperti itu. Atau mungkin kalau zaman dulu itu kalau orang kencing mesti diarahkan ke pojok kamar mandi. Suwe-suwe kamar mandinya itu pojokannya itu keluar kerak. Nah, itu sebenarnya adalah wadi. Nah, wadi itu hukumnya apa? Seperti kencing. Biasanya keluarnya ketika seseorang sedang ngeden, ketika buang air besar, ngeden, itu akan terasa keluar cairan yang agak kental, kemudian warnanya putih pekat. Nah, inilah yang disebut wadi. Jadi kalau orang mengeluarkan wadi, madhi, kencing itu dicuci. Apabila mengenai baju dicuci secara total. Tapi kalau terkena mani tidak dicuci, boleh cukup dikerok atau dipercikan air, dibersihkan biasa tempat yang terkena mani, lalu boleh dibuat sholat. Nah, ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Wa an Abi Sammah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahul Hakim. Dari hadis yang disampaikan dari Abi Sammah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian itu dicuci apabila terkena kencing anak kecil atau bayi yang masih bayi ya, bayi wanita. Kalau bayi perempuan maka baju terkena kencingnya harus dicuci. Tetapi wa yurassu min baulil ghulam, tapi kalau anak laki-laki, kencing anak laki-laki itu tidak dicuci, maka tempat yang terkena kencing itu saja dipercikan air, digosok pakai anduk basah juga boleh. Kok beda ya Ustaz? Kok kalau laki-laki kok enggak harus dicuci total, tapi kalau perempuan mengenai pakaian itu harus dicuci total. Saya dulu pernah gini, saya punya ponakan perempuan masih bayi, kencing merah ibu-ibu,
Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Ipar ponakan saya juga seperti itu masa kecilnya. Tahu-tahu kencing merah. Terus tanya pada dokter, pada bidan yang "Bu, ini kok merah kencingnya? Kok kencing seperti darah?" "Oh, biasa itu, Dek." "Loh, kenapa?" "Itu adalah haid pemula. Bukan haid untuk kesuburan, tapi haid pemula." Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berdasar. Jadi berdasar. Maka bagi anak perempuan itu apabila kencing pada pakaian atau tempat yang kita biasa jadikan tempat sholat, maka harus dicuci. Tetapi kalau pakaian terkena kencing anak bayi laki-laki, maka cukup yurassu alaihil ma, dipercikan air lalu digosok, atau kita ambil handuk dibasahi lalu digosok tempat yang terkena kencing ini. Nah, hadis ini sahih panda, sahih, dikeluarkan dari Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian hadis yang keenam. Hadis yang keenam, wa an Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawb tahuttuhu thumma takruduhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Nah, ini biasanya untuk ibu-ibu, yaitu dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau bersabda yang berkenaan dengan darah haid. Darah haid yang mengenai baju atau mengenai celana atau mengenai rok. Kemudian tahuttuhu, kalau darahnya kental jadi kerok. Tsumma takruduhu, lalu diucek, dibersihkan, diucek dengan air. Tsumma tandahuhu, kemudian dicuci, disiram dengan air. Kemudian tsumma tusalli fihi, lalu boleh nanti dipakai untuk sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada bekasnya gimana? Sudah diucek, sudah disabun, direnso, kok masih bekas? Nah, ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Para sahabiah, para wanita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ragu, jangan-jangan bekas darah haid itu juga menjadi persoalan di dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan dari Abi Hurairah, qalat Khawlah, pernah Khawlah, seorang sahabiah, Khawlah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yadhhabud dam, bagaimana kalau darahnya sudah dikerok, sudah diucek, sudah disiram dengan air, sudah disabun, kok masih ada bekasnya dan bekasnya tidak hilang?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfikil ma wala yadurruki atharuhu, cukup disiram dengan air dan bekasnya tidak membahayakan kamu, maka boleh dibuat sholat. Jadi tidak boleh ragu dengan hal ini, karena ini sudah ada ilmunya gitu loh. Ya, mungkin ada yang meragukan karena terkena darah haid dan bekasnya masih ada, karena darah itu kadang-kadang memang menjadikan kita ragu untuk sholat. Maka kalau sudah kita siram dengan air, sudah kita ucek, sudah kita rinso, ternyata masih membekas dan bekasnya sangat nampak sekali, bagaimana hukumnya? Maka kata Rasulullah, yakfikil ma, cukup disiram air, wala yadurruki atharuhu, tidak membahayakan bagimu bekas-bekasnya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin as'adakumullah, akhrajahu Tirmidzi, hadis ini
dikeluarkan oleh At-Tirmidzi walaupun sanadnya dhaif, lemah, tapi secara etika ini adalah benar. Jadi ma'asyiral muslimin as'adakumullah, ini cara menghilangkan najis yang ada pada kita, izalatun najasah. Jadi termasuk diantaranya menghilangkan najis daripada cuka. Kalau menjadi ciu, apakah boleh? Nah, ini sudah kita bisa jawab ini. Kalau beli cuka boleh, beli ciu untuk buat cuka enggak boleh, beli bahan membuat cuka untuk membuat cuka walaupun melewati masa khomer itu boleh. Yang tidak boleh itu membeli ciu atau membeli khomer untuk buat cuka. Intinya seperti itu, dan itu kesepakatan dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita pada kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan bab wudu. Nah, bab wudu ini penting, walaupun kita sudah sholat bertahun-tahun, berwudu bertahun-tahun, tapi mesti ada sesuatu yang kurang pada diri kita, karena kita taunya itu dari dasar SD. Ya sudah, yang diajarkan di SD itu yaitu yang kita pakai sampai sekarang. Namun ilmu itu ada 3 kata di dalam Islam itu. Al-ilmu yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatur rasul, yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita mengenali agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Tidak mungkin kita wudhu neng orang mudeng dalilnya. Paling tidak pernah mendengar sekali. Paling tidak pernah mendengar. Sama halnya tadi saya menyatakan air mani itu tidak najis. Mungkin selama ini pemahaman kita masih najis. Mungkin pemahaman kita sampai saat ini masih najis. Tapi setelah kita tahu hadisnya, oh ternyata air mani itu tidak najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.